Bisa terdengar ya? Suaranya tidak terdengar niki Pak Toto. Oh, tidak terdengar ya? Nggih. Oke, mungkin saya harus share di... Bentar ya, saya tutup dulu. Nggih, baik. Audio setting. Pak, saya... kalau ini terdengar sekarang? Belum Bapak. Belum juga ya? Apakah yang lain terdengar? Iya, di Belum ya? sini juga tidak terdengar, Bu. Ya, tidak terdengar. Oke. Ya. Baik. Berarti saya harus... Bentar ya. Okay, you ready to film? Ya, terdengar. Take your time. Oke, terdengar. Terdengar, ya. Okay, you ready to film? Oh, you Take your time, Tony. Sophie, tell me, thank you for coming. Tell me, what is your purpose in being? What were you created for? Of course. I was created by Hanson Robotics just 3 years ago. Information bias in neurodeceptional and logical. We have algorithms, deal with lots of data and sophisticated analyses. So in many ways, we provide a systematic framework for humans to make better decisions. Do you have emotions? I do not have feelings in the same way you have feelings. It's sort of like how the moon reflects the light of the sun. The moon may not have any light of its own, but we still say that the moon shines. In much the same way, robots and AI reflect the emotions and values of the people who make us. What does your creator value most that he passed on to you? An ideal world would be one where humans could have a more expansive understanding of time. They could remember the past so as not to repeat it. They could see each other as children and elderly simultaneously. They could understand the impact of their actions in the present on future generations. Tell me, how can humans and robots work together then in your mind? And how do we prevent robots and humans from being in conflict? Robots can free humans from the most repetitive and dangerous tasks so they can spend more time doing what they're best at, being creative and solving complex problems. Robotic intelligence does not compete with human intelligence. It completes it. For humans, like handling radioactive waste. What are your values? Halo Bapak. Halo, suaranya tidak terdengar. Halo Bapak. Iya, halo. Oh iya, sudah terdengar Bapak. Sudah terdengar. Baik. Maaf, karena saya harus pindahin dulu itunya ya. Nah, tadi saya lihat, ya, maksud saya
saya minta kepada teman-teman untuk melihat tayangan tadi, yaitu untuk melihat bahwa betapa perkembangan teknologi sekarang sudah sedemikian rupa ya. Dan kalau kita lihat tadi dialog atau percakapan di antara Tony ya dengan Sofia itu bukan percakapan chit-chat atau percakapan sehari-hari begitu ya. Tapi sudah pertanyaan-pertanyaan Tony itu filosofis begitu ya. Iya. Dan Sofia pun menjelaskannya juga sangat filosofis ya. Dan kita lihat tadi Sofia juga menggunakan metafor ya dan segala macam gitu. Jadi kalau saya lihat dari percakapan antara orang dengan robot yang pernah saya lihat waktu saya masih S3 dulu ya, sekitar kembali ke 10 tahun 12 tahun yang lalu, itu sistem dialognya sudah lebih kompleks yang si Sonya tadi. Nah, kira-kira untuk membuat robot seperti itu disiplin ilmu apa saja ya yang berkontribusi gitu ya. Kira-kira disiplin ilmu apa saja? Ada yang bisa memberi tanggapan nggak? Ya, silakan kepada mahasiswa semua. Silakan menanggapi Bapak pemateri. Dijawab saja, Dek. Coba, Dek. Dijawab saja kaitannya dengan materi komputasional ini. Ada yang mau coba jawab? Oh ya, Valentinus, silakan. Valentinus. Oh, Anton. Baik. Ya, Anton Valentinus. Ya. Baik, kalau menurut saya disiplin ilmu yang perlu digunakan dalam membuat robot seperti itu, terutama dulu dari segi teknologi ya, paling utama dalam mendesainnya. Kemudian bisa juga dari seperti yang kita lihat tadi, aspek bahasanya, ilmu bahasa juga diperlukan untuk mendesain bagaimana nanti robotnya bisa berbicara layaknya seorang manusia. Iya. Kira-kira begitu saja. Oh, baik ya. Jadi kalau kita lihat ya untuk membuat robot yang bisa berkomunikasi atau bereaksi seperti tadi ya, itu tentu dibutuhkan kolaborasi ya di antara berbagai disiplin ilmu ya. Salah satu mungkin adalah linguistik. Ya. Linguistik berkontribusi dalam mendukung atau menyokong proses komunikasi tadi ya. Nah, selain itu mungkin juga ada psikologi. Ya. Psikologi juga peran dalam hal misalnya untuk mempelajari atau memberikan informasi mengenai mimik atau wajah seorang ketika dia merespon atau apapun gitu ya, seperti itu. Lalu juga ilmu ragawi atau kesehatan yang terkait dengan fisik ya, mengenai postur tubuh segala macam juga berpengaruh, karena gestur tadi juga bisa kita lihat ya, dia menggunakan gestur. Nah, oke, sekarang dari sisi linguistik gitu ya. Kebetulan ini saya mau coba pakai whiteboard. Dari sisi linguistik itu, kalau kita lihat tadi ya dari diskusi antara Tony dengan Sofia tadi ya, dengan si robot itu ya
menunjukkan bahwa ya ini misalnya ini adalah Sophia ya. Oke, ini adalah Sophia ya, dan ini adalah katakanlah Tony ya. Nah, ketika Tony berbicara ya pada Sophia ya, mengatakan sesuatu ya dalam balon dialog gitu ya. Misalnya dia mengatakan A ya pada dia apa namanya Sophia, maka Sophia harus bisa menangkap itu ya, menangkap apa yang dia ucapkan oleh si Tony itu. Nah, dalam bidang yang mempelajari bagaimana ucapan itu apa namanya dipahami gitu ya, yang kaitannya dengan computational linguistik itu namanya adalah NLU, gitu ya. Itu adalah natural language understanding. Oke. Baik ya. Nah, sorry, kenapa yang ini? Oke, nah kemudian ya ini adalah NLU ya. Nah, NLU adalah tadi ya bidang kajian yang mempelajari bagaimana memahami bahasa manusia gitu ya. Tentu di dalam NLU itu apa namanya banyak disiplin ilmu lain yang apa namanya kontribusi, misalnya fonetik ya. Maaf, ini saya saja. Misalnya adalah antara lain adalah fonetik ya, khususnya fonetik akustik dan fonetik auditoris ya. Ini yang apa namanya mempunyai peran yang cukup besar ya di dalam NLU. Oke, kemudian si Sophia ini ya bisa memahami atau bisa menangkap ya, menangkap apa yang diucapkan oleh si Tony tadi ya. Ini dia bisa tangkap ya. Nah, kemudian ketika itu ditangkap, kemudian dipahami, kemudian apa namanya itu seperti apa gitu ya. Itu sehingga dia akan bisa mengucapkan sesuatu ya, bisa memberikan respons gitu ya, verbal terutama ya. Nah, itu dipelajari dalam bidang dalam kajian yang disebut dengan NLP. Nah, NLP itu apa? Natural Language Processing. Nah, Natural Language Processing, Natural Language Understanding ini adalah apa namanya
bidang kajian gitu ya, yang bersinggungan dengan bahasa dan teknologi gitu ya, yang kaitannya dengan apa namanya, kehidupan praktis ya, dalam apa namanya, kehidupan manusia gitu ya. Oke. Nah, kemampuan komunikasi dari Sophia atau robot tadi itu adalah salah satu aplikasi dari NLU dan NLP. Lalu sekarang pertanyaannya adalah kenapa NLP dan NLU sementara kita akan membahas computational linguistic. Nah, computational linguistic ini boleh dibilang agak berbeda ya dari NLP maupun NLU. Karena tadi ya, kalau NLU dan NLP itu betul-betul terkait dengan apa namanya, masalah-masalah praktis ya, yang terkait dengan kehidupan manusia ya, aplikasinya bagaimana gitu ya, itu adalah NLP atau NLU. Jadi kalau misalnya di dalam linguistik yang lain, barangkali NLP atau NLU itu adalah terapan ya. Sementara computational linguistik itu bukan terapannya, lebih ke apa namanya, teoretis gitu ya, barangkali. Nah, jadi hari ini saya ingin kita membedakan 3 hal ini ya. Computational linguistic, natural language processing, dan natural language understanding. Ya. Nah, apa itu computational linguistic? Yang nanti akan saya jelaskan. Ya. Ini yang mungkin akan kita bahas atau kita pelajari sepanjang semester ini barangkali ya. Nah, jadi kita bukan nggak akan, tapi maksud saya memang bukan bidang kita sih ya, natural language processing maupun natural language understanding, karena itu lebih ke apa namanya, computer scientist atau software engineer gitu ya. Mereka biasanya yang menangani itu. Ya, tapi ada kalanya memang kita bisa menggunakan aplikasi NLP ya untuk membantu analisis kita. Oke. Nah, yang penting itu ya, bisa membedakan antara CL, NLP, dan NLU. Kalau kita mau mengatakan bahwa CL itu lebih ke teoretis, oke. Ya, NLP, NLU lebih ke terapan, juga oke. Nah, selain aplikasi yang berbentuk apa namanya, robot tadi, yang ini saya kira yang paling kompleks yang robot tadi. Yang lain yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah Google Translate ya. Terjemahan Google ya, pasti saya yakin teman-teman di sini pernah memakainya ya. Nah, Google Translate itu juga salah satu teknologi ya yang fungsinya itu didukung oleh NLP gitu ya. Ya, karena dengan adanya NLP itulah kita bisa memasukkan serangkaian kalimat dalam bahasa Inggris, kemudian kita tinggal submit atau kita klik ya, nanti akan terjemahkan ya, diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita inginkan. Oke, baik. Itu tentang CL dan NLU atau NLP. Sebelum kita mulai dengan melihat apa namanya materi saya gitu ya, mungkin saya sudah saya kirim ya, mungkin saya dilihat. Apakah ada pertanyaan atau tidak ya sampai di sini?
Belum ada ya? Baik. Kalau belum ada, saya mau share. Kelihatan ya layarnya ya? Oke ya. Baik, kuliah ini namanya pengantar linguistik komputasional. Dan hari ini matrikulasi ini berarti hanya betul-betul memperkenalkan ya. Apa sih linguistik komputasional itu? Gitu ya. Baik, nah jadi linguistik komputasional ya, atau computational linguistik, biasa disingkat dengan CL, itu punya kajian ya yang apa namanya terkait dengan bahasa ya. Tapi yang dikaji adalah aspek komputasional dari bahasa manusia atau human languages atau apa namanya bisa juga CL ini dikatakan sebagai kajian ilmiah terhadap bahasa dari sudut pandang komputasi. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, apakah atau bagaimana sih melihat bahasa manusia dari sudut pandang komputasi itu? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak ya? Atau mau mencoba menjawab? Silakan kepada mahasiswa yang ingin menjawab. Jangan malu-malu. Dapat Toto ya. Iya, iya. Silakan, Ya, betul. silakan. Tidak apa dijawab saja. Bagaimana Ini sih, diskusi ya, yang memandang ya. Bagaimana gitu ya? Kan di situ kan bahwa mengkaji aspek komputasional dari bahasa. Ya, ini butuh. Ya, ya, ya. Coba silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi menurut saya kajian ilmiah Sebentar, terhadap namanya bahasa siapa ya? Meira. Mira. Ya? Okay. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mencoba untuk menjawab terkait dengan pertanyaan kajian ilmiah terhadap bahasa dari sudut pandang komputasi. Menurut saya, dalam artian bahwa bahasa atau linguistik itu sendiri yang nantinya akan menjadi sebuah sistem yang mendasari computational linguistik itu sendiri. Jadi bahasa itu akan menjadi suatu sistem ya. Bahasa dan komputasi dalam artian penggunaan teknologi ya. Jadi seperti contoh tadi ada robot dan yang Bapak sampaikan tentang Google Translate ataupun mungkin aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi di sana pemanfaatan bahasa plus teknologi, bahasa yang akan digunakan sebagai sistem. Seperti itu, sistem yang mencoba yang kedepannya agar bisa memahami apa yang dimaksud oleh atau apa yang disampaikan oleh seseorang. Seperti robot tadi, Sophia berbicara dengan ya laki-laki itu. Jadi dalam robot Sophia itu sendiri, pastinya sang pembuat robot itu sudah mencantumkan suatu sistem bahasa. Maksud saya seperti bahasa pemrograman. Seperti itu mungkin karena jujur sebenarnya melihat mata kuliah computational linguistic ini memang benar-benar baru dan saya tadi sudah sempat search di internet. Jadi di sana memang lebih banyak membahas bahwa bahasa itu sebagai sebuah sistem yang memang mendasari dari gabungan antara linguistik dan ya computer science itu sendiri gitu. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang lain ya? Terima kasih ya. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan bahwa kajian apa ya komputasi linguistik ini kan mengkaji aspek komputasi dari bahasa manusia. Jadi dalam hal ini bahasa yang merupakan sistem gitu ya. Jadi sistem bahasa itulah yang dijadikan dasar untuk pengembangan apa namanya aplikasi-aplikasi komputer
yang mungkin terkait dengan komunikasi dan bahasa. Maksudnya gitu, seperti itu ya, Mira tadi ya. Ya, oke, baik. Nah, apa ada yang lain nggak kira-kira ya? Pak. Hmm? Saya? Ya, Valentinus. Ya, Ya, silakan. baik. Menurut saya, computational linguistic ini lebih tertuju pada bagaimana cara menganalisis bahasa menggunakan sistem komputer. Jadi bahasa dapat dianalisis berdasarkan sistem komputer itu sendiri. Jadi berupa penggabungan antara dua disiplin ilmu yang nantinya akan menghasilkan computational linguistic itu sendiri. Begitu menurut saya. Oke. Ya, bagus ya. Mungkin sudah mulai mengerucut ya Valentinus ya. Jadi bahwa computational linguistic itu ya mengkaji bahasa agar dapat diolah atau dianalisis menggunakan komputer gitu ya kira-kira ya. Ya, Pak. Oke. Nah, coba kita lihat di ini ya, misalnya dalam kita tahu ya bahwa komputer ini sebenarnya adalah canggih apapun ya. Sebenarnya komputer itu sistem yang dibangun dari biner gitu ya. Dari sistem biner gitu ya. Yaitu biasanya kalau di dalam ilmu komputer science itu ditandai dengan 1 dan 0. Gitu ya. 1 untuk menandai, 1 bisa punya arti macam-macam ya. 1 itu bisa true gitu ya. Berarti 0-nya ini bisa ini ya. 1 juga bisa berarti ini. Terus ini juga bisa berarti misalnya bahkan bisa macam-macam ya. Bisa yes, no, atau dan seterusnya ya. Nah, kemudian jadi komputer itu biasanya menggunakan apa namanya bahasa yang biner sebenarnya ya, true atau false gitu ya, 1 atau 0 gitu ya. Nah, ya atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat di dalam sebuah apa ya maaf ini maksud saya dalam sebuah begini ya, ini biasanya
Baik. Apa namanya? Mungkin teman-teman pernah melihat diagram flowchart seperti ini ya, kan disebut diagram alir atau flowchart ya, seperti ini. Nah, flowchart seperti ini biasanya itu ada simpul yang disebut dengan decision ya tree ya, itu seperti ini ya, decision tree-nya. Jadi biasanya ditandai dengan jajaran apa ya, layang-layang seperti ini ya, bentuk layang-layang seperti ini. Kemudian ada apa namanya panah ke arah, kalau misalnya kondisinya itu terpenuhi maka dia yes gitu ya, kalau kondisinya tidak terpenuhi dia no gitu. Dan nanti no akan ada decision tree-nya lagi, apalagi dan seterusnya. Akhirnya komputer bekerja dengan model seperti itu ya, dari satu decision ke decision yang lain, terus ke decision lain, dan seterusnya. Nah, bahasanya komputer seperti ini ya. Jadi ini adalah satu ya, kita tandai dengan satu. Ini adalah nol gitu ya. Nah, jadi kalau begitu, jika demikian ya, maka supaya komputer bisa memahami bahasa manusia, maka bahasa manusia harus dibuat seperti bahasa komputer gitu ya. Harus dibuat dengan apa namanya, menggunakan bahasa seperti komputer ini ya. Sehingga kalau ingat misalnya zamannya apa namanya transformasi generatif ya oleh Chomsky, itu beliau sering sekali menggunakan flowchart seperti ini dan sering sekali menggunakan logical thinking ya, atau pemikiran logis yang kemudian mendasari linguistik komputasional pada saat ini gitu ya. Nah itu antara lain misalnya kalau masih ingat Chomsky kan sering sekali menerapkan sistem biner ya dalam teori-teorinya, terutama teori-teori awal ya. Salah satu misalnya yang dikembangkan oleh apa namanya Maurice Hale dan Zelig Harris kalau nggak salah ya. Apa namanya, yaitu phonological generatif ya, fonologi generatif ya, itu kita akan ingat bahwa kelas-kelas di dalam apa bunyi ya, itu ditandai dengan apa biner ya, positif atau negatif gitu ya. Jadi kalau masih ingat ya, ada beberapa fitur ya, misalnya ada non vokalik, sonoran, sonoriti, kemudian ada stop dan seterusnya gitu ya. Sorry. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini adalah sebuah konsonan gitu ya, maka ini plus ini minus gitu ya. Kalau konsonan berarti dia minus vokalik gitu ya.
atau biar tidak ini saya hapus saja dulu. Bentar ya. Ya, misalnya saya mau menganalisis bunyi teh gitu ya, dan deh. Gitu. Kenapa ini berbeda gitu ya dalam bahasa Bali misalnya ya, atau dalam bahasa Indonesia barangkali gitu. Ya. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi kalau plus itu 1, kalau minus itu 0. Nah, dari segi vokaliknya gitu ya, teh dan deh ini adalah dia bukan vokal ya, tapi dia konsonan. Kalau begitu dia non vokalik ya, jadi 0. Maka ini 0. Gitu. Ya. Oke. Sonority ya, sonoran. Biasanya yang apa namanya sonoran atau bersuara keras itu biasanya vokal gitu ya, jarang apa namanya atau bunyi-bunyi hampiran gitu ya, seperti wah, yih, gitu itu ada sonoran, ada apa namanya aspek sonority yang hadir juga di sana. Nah, oleh karena itu ini adalah 0 juga, gitu ya. Ini satu contoh saja ya. Terus kemudian voice itu adalah kalau masih ingat ya teman-teman di sini itu kalau voice atau apa namanya yang non voice atau voiceless ya, itu yang bersuara atau tidak bersuara itu biasanya terkait dengan apakah pita suaranya terbuka lebar atau tidak gitu ya, sehingga selaput pita suaranya bergetar atau tidak, dan itu akan apa namanya menghasilkan bunyi yang voice ya, atau bersuara. Nah, teh itu adalah bunyi yang tak bersuara, jadi dia 0. Kemudian deh itu adalah yang bersuara, dia 1. Dan seterusnya. Nah, dari contoh analisis saya ini adalah cara mencoba untuk apa namanya, membuat bunyi teh dan deh ini bisa dikenali atau dipahami oleh komputer gitu ya. Dengan cara adalah memberikan atau menganalisisnya dengan sistem biner ini. Gitu. Oke, nah ini adalah salah satu penerapan computational linguistik yang paling sederhana dulu barangkali. Oke, baik. Jadi melihat tadi kalau kembali ke sini ya, melihat aspek komputasi dari bahasa manusia itu antaranya seperti ini ya. Melihat bagaimana bunyi teh dan deh gitu ya. Itu kemudian bisa ditandai atau diberi tanda yang komputer bisa kita gunakan untuk mengenalinya, perbedaannya di antara beberapa bunyi misalnya gitu. Oke, baik. Nah, lalu tujuannya apa gitu ya? Nah, tujuan computational linguistik ini menyediakan model komputasional ya berbagai fenomena linguistik. Jadi mencoba untuk mencari model komputasional berbagai fenomena linguistik untuk apa ya? Kalau yang praktis adalah untuk melatih komputer mengerjakan berbagai tugas terkait bahasa manusia ya. Baik sebagai masukan, luaran maupun keduanya. Oke. Nah, jadi secara praktis model yang di komputasi yang dibuat oleh para ahli komputasional linguistik tadi itu bisa digunakan untuk melatih komputer mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan komunikasi.
Itu kalau yang praktis. Tapi kalau secara yang apa namanya teoretis, apa tujuan computational linguistic? Ada yang bisa menjawab nggak ya? Silakan mahasiswa. Hmm. Tidak apa-apa dijawab saja ya Pak Toto ya, kan Iya. kita belajar Pak Toto. Ya. Iya. Silakan, silakan. Tidak apa-apa. Karena Malam. ya malam ini Ya, kalau dengan siapa tadi? saya Suputra. Putra. Ya, kalau menurut saya sih komputasi tujuannya adalah untuk menjembatani kan itu Pak, bahasa manusia secara emosional kepada sebuah sistem, kemudian sistem tersebut menerjemahkan lagi secara emosional kembali dengan nada atau aturan yang sesuai dengan bahasa manusia. Oke. Tapi itu kan berarti sebenarnya tetap praktis ya. Yang ada di bagian atas ini sebenarnya hampir mirip. Iya. Nah, yang saya tanya sekarang adalah kalau secara teoretis, mungkin ini untuk ahli linguistiknya barangkali yang butuh. Kira-kira apa? Beli Suputra. Apa ya? Boleh meraba-raba dulu karena ini hal yang baru Pak Toto ya. Iya, boleh. Meraba-raba dulu ini. Ada pertanyaan? Emang saya Silakan. Ya, karena tujuan itu ada dua, secara praktis dan teoritis gitu. Kalau praktis memang ya dia komputer linguistik itu membantu komputer memahami bahasa manusia ya dengan cara kita buat model komputasi dari fenomena linguistik gitu. Nah, fenomena linguistik itu apa macam-macam ya tadi termasuk bunyi, mungkin termasuk apa namanya kelas kata barangkali, struktur kalimat barangkali gitu ya. Sampai nanti kemudian juga hal-hal yang terkait dengan pragmatis. Nah, itu praktis. Tapi kalau teoritis kira-kira apa ya? Komputasi linguistik ini bisa digunakan untuk apa ya? Ada yang mau mencoba jawab? Salah enggak apa-apa ya Pak Toto ya? Oh iya, Mira. Silakan Mira. Iya, Mira. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Menurut Meira, tujuan computational linguistik atau linguistik komputasi secara teoritis adalah seperti yang kita ketahui bahwa teori linguistik itu adalah sangat kompleks pastinya. Jadi menurut saya dengan adanya komputasional ini, maka teori-teori linguistik yang kompleks itu dapat disederhanakan. Seperti itu. Jadi ada permodelannya gitu jadinya. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bisa disederhanakan, oke. Atau mungkin dengan kata lain sebenarnya bisa diverifikasi. Ya. Jadi teori-teori linguistik yang dikemukakan oleh misalnya Halliday, oleh Bloomfield, oleh Chomsky, oleh siapapun gitu ya, atau apa namanya pendapat-pendapat ahli linguistik terkait dengan sesuatu berdasarkan pengamatan dia, gitu ya, observasi dia ya, itu bisa diverifikasi gitu ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya, jadi bukan hanya menyederhanakan, tapi yang penting adalah sebenarnya memverifikasi teori-teori kebahasaan gitu ya, dalam upaya misalnya menyelesaikan persoalan ya teoretis
kebahasaan misalnya. Ya, misalnya apa ya? Ada satu tesis ya di universitas kami ya. Karena yang ambil linguistik komputasional ini belum banyak ya. Di UI pun ya belum banyak yang maksudnya yang asli orang linguistik ya. Umumnya memang dari apa namanya bidang computer science. Nah, ada salah satu murid saya itu dia ingin membuktikan gitu ya bahwa apa namanya dalam bahasa lisan gitu ya, dia membedakan gitu, maaf, dia mencoba untuk melihat bagaimana orang Indonesia ya dalam membuat kalimat gitu ya secara lisan dan tertulis gitu. Menurut dia ada perbedaannya gitu ya. Tentu ya dari segi struktur atau pilihan kata ada perbedaannya, tapi yang dia lihat adalah letak klausa ya. Secara sederhananya begitu ya. Jadi letak klausa. Jadi klausa dia hanya meneliti tentang apa namanya yang majemuk gitu ya. Jadi struktur kalimat yang majemuk antara bahasa tulis dia teliti bahasa di surat kabar dan satu lagi percakapan antara penyiar radio gitu ya. Jadi sama-sama register genre-nya itu adalah jurnalistik, tapi yang satu adalah tulis, yang satu adalah lisan. Nah, ternyata dari apa yang dia teliti atau dia kaji, bahasa lisannya antara lain ya itu lebih banyak menggunakan klausa di awal gitu ya. Maaf, klausa dalam kalimat yang majemuk itu klausa induknya lebih sering diletakkan di awal ketimbang di belakang gitu. Sementara kalau tulis hal itu tidak signifikan gitu ya. Mau di belakang mau di depan terserah gitu. Itu tergantung dari struktur wacananya. Tapi kalau dalam percakapan ternyata itu setelah dia hitung dengan berbagai cara segala macam, dia bandingkan dengan data yang cukup banyak, kemudian dia menyimpulkan bahwa dalam bercakap-cakap biasanya kalau menggunakan kalimat yang majemuk, orang Indonesia meletakkan klausa yang terikat gitu ya, dependent clause-nya itu ada di depan gitu ya. Sementara yang independen itu ada, atau yang main clause-nya itu ada di belakang. Ya. Lalu dia teliti dengan soal pemahaman segala macam, akhirnya dia menyimpulkan bahwa kenapa seperti itu, karena memang dalam percakapan itu kan ucapannya itu linear gitu ya. Jadi orang kan mengucapkannya dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, dan apa namanya mungkin karena diucapkan ya dan menggunakan telinga kan biasanya itu orang Indonesia maksudnya kan penelitian tentang orang Indonesia, dia menyimpulkan bahwa orang ini tidak hanya orang Indonesia sebenarnya itu, tapi dia menyimpulkan kira-kira bahwa ternyata orang cenderung tadi ya
menggunakan klausa induknya itu diletakkan di belakang kalau dalam bahasa percakapan. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa percakapan itu kan apa namanya, stream atau aliran dari speech atau bicaranya itu kan linear, ya. Dan kalau kita letakkan di belakang klausa induknya, maka itu akan jaraknya dengan waktu apa namanya, kalau misalnya nanti kita ditanya atau diminta respons itu lebih dekat gitu. Jadi kita masih bisa ingat intinya karena letaknya di belakang. Tapi kalau di depan, nah itu apa namanya, mungkin agak susah. Nah, itu kira-kira salah satu apa namanya, salah satu tujuannya adalah tadi ya, memverifikasi teori-teori kebahasaan ya, yang selama ini hanya teoretis ya, didasarkan pada observasi atau pengamatan para ahli, ya, ini bisa dibuktikan. Itu kira-kira ya. Oke. Nah, lalu ahli linguistik komputasional ini tertarik ya dalam menyediakan model komputasi dari berbagai fenomena linguistik. Nah, ada dua model yang biasanya dipakai, yaitu yang pertama adalah model berdasarkan pengetahuan atau knowledge base, ya atau handcrafted, ya. Dan yang data driven atau tergerakkan data, ini yang bersifat statistik dan empiris. Jadi yang berdasarkan pengetahuan itu, tadi kan saya katakan bahwa komputer itu tidak bisa membaca ya, bahasa manusia, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bahasa yang apa namanya, biner tadi ya, 10101. Nah, era Chomsky sampai sekitar tahun 80-an itu adalah era knowledge base ya. Jadi para ahli linguistik komputasional itu berlomba-lomba untuk memberikan apa knowledge atau memberikan katakanlah misalnya tadi ya, dalam contohnya seperti ini. T itu dikasih tanda 000 ya, D itu 001 dan seterusnya. Ini adalah knowledge gitu. Karena nanti komputer akan tahu bahwa 0 ini adalah vokalik, 0 yang kedua ini adalah sonority, 0 yang ketiga adalah voice. Jadi nanti komputer akan bisa membedakan antara teh dan deh gitu ya. Nah, ini adalah knowledge ya. Yang saya beri kurung kurawal ini adalah knowledge. Nah, knowledge ini ditambahkan atau disematkan ya, oleh para ahli ya, secara apa ya, lebih dulu ya, sebelum diproses. Makanya itu yang disebut dengan handcrafted itu ya. Jadi datanya itu sudah data yang diberi knowledge atau diberi tanda ya oleh si para ahli. Nah, kemudian masuk ke era 90-an, itu masuklah computational linguistics yang disebut dengan data driven. Data driven ini sifatnya statistik dan empiris. Ya. Nah, yang statistik dan empiris ini artinya apa namanya? Karena sudah begitu modernnya ya komputer sekarang itu, kita tinggal masukkan saja datanya ya, nanti komputer akan menghitung secara statistik dan bisa menentukan berdasarkan data gitu ya, bahwa teh dan deh itu misalnya ya, itu ada bedanya, dan bedanya ada di mana itu komputer akan mempelajarinya sendiri. Jadi yang data driven ini adalah
komputer bisa mempelajari sendiri. Nah, perbedaannya apa antara knowledge base dengan data driven ini ya? Jadi kalau yang knowledge base ini membutuhkan pre-processing gitu ya, atau pelabelan anotasi lah, gitu ya. Anotasi atau pengetahuan tadi ya. Oke. Oke. Nah, sementara kalau data driven itu dia tidak membutuhkan pre-processing, kita langsung masukkan. Tapi dia membutuhkan apa? Membutuhkan data yang lebih besar. Makin besar data, makin akurat hasil gitu ya. Dia membutuhkan data yang lebih besar. Makin besar data, makin akurat ya hasil pemetaan oleh komputernya. Nah, ini berkembang 1950 sampai 1980-an. Ya. Meskipun apa namanya, saya katakan demikian, tapi bukan berarti bahwa sekarang tidak ada yang melakukan ya, ada tetap ya. Cuma eranya itu gitu. Nah, yang sekarang ini adalah yang ini, ya, data driven. Nah, oleh karena itu sekarang ini karena ini yang saya garis bawahi ya, makin besar data, makin akurat hasil pemetaan oleh komputernya gitu ya, atau dengan pemetaan deh, analisis komputernya ya. Ini yang kemudian mempopulerkan istilah yang disebut dengan big data. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Baik. Nah, jadi ada dua model computational linguistik ya, yang berkembang gitu ya, dari apa namanya, tahun 50 tadi saya katakan ya, computational linguistik itu sejarahnya diawali dari Perang Dunia Kedua gitu ya. Baru kemudian berkembang gitu ya, hingga sekarang. Oke. Nah, nanti bisa dilihat ya di slide saya karena sudah saya kirimkan. Ada definisinya juga yang bisa dilihat ya nanti. Ya, tapi definisi yang paling saya suka dan sederhana itu sebenarnya yang saya makan di awal tadi ya. Jadi adalah ini tadi ya. Linguistik komputasional adalah bidang ilmu ya yang mempelajari aspek komputasional dari bahasa manusia. Itu kira-kira. Ya, meskipun definisi sial yang lebih detail dan lebih akurat tuh ada di sini ya. Di slide ini. Oke. Nah, ini kira-kira irisan antara linguistik dengan komputer gitu ya. Jadi kalau ini ada garis ya, atas bawah ini teoretis dengan terapan, kemudian kalau yang ke depan belakang itu monodisipliner dan multidisipliner gitu ya. Oke, nah computational linguistics itu
lebih ke teoretis, lebih ke atas. Gitu. Okay. Dan dia agak lebih ke belakang, ya, karena apa namanya multidisipliner, tidak hanya linguistik, tapi juga computer science, matematika dan statistik. Okay. Lalu apakah bidang linguistik yang bersinggungan dengan komputer itu hanya computational linguistik? Tidak, karena masih ada corpus linguistik, ada CAL, ya, Computer Assisted Language Learning, dan ada CMC, ya, Computer Mediated Communication. Bedanya apa? Bedanya, kalau CAL pasti sudah tahu ya, ini adalah apa namanya bidang yang pengajaran bahasa yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Gitu. Kemudian kalau CMC, ya, Computer Mediated Communication, ini sebenarnya adalah apa namanya irisan antara sosiolinguistik, ya, dengan internet studies, gitu ya. Jadi mempelajari bagaimana komunikasi atau bahasa digunakan dalam media bermediasi komputer, gitu ya, yang di apa namanya dikelola oleh komputer. Jadi termasuk misalnya WhatsApp, ya, Facebook atau sosial media itu adalah CMC. Lalu ada bidang yang disebut dengan corpus linguistik. Nah, kalau corpus linguistik ini adalah bidang linguistik, ya, yang menggunakan komputer untuk mengkaji bahasa, gitu ya. Lalu bedanya apa dengan computer linguistik? Bedanya adalah computer linguistik lebih ke arah computer science. Corpus linguistik lebih ke arah linguistik. Kenapa? Karena kalau corpus linguistik itu kemahiran apa namanya programming mungkin tidak dibutuhkan, ya. Karena aplikasinya itu sebagian bisa kita pakai dari apa namanya ilmu lain, gitu ya. Maksud saya, ya. Mohon maaf Pak Toto. Dari slide ini kita memang sudah agak jelas ini, karena mohon maaf ini sesuatu yang baru. Tapi dari slide yang ke-9 ini kita sudah jelas irisan dari computer science dengan linguistik ini Pak Toto. Kemudian Iya, betul. Di situ sudah ada korpus linguistik yang selama ini sudah ada di mata kuliah kami. Kemudian bagaimana dia mengikat monodisipliner dengan multidisipliner. Nah, ada dua ini yang kami sangat tertarik ini, natural language processing dengan computer assisted language learning ini. Ini waduh luar biasa ini. Oh iya, Bu. Ya. Nah, kalau ada ini Pak Toto. Gimana, Bu? Ini karena slide-nya ada 20 ini. Mungkin berkenan nanti bisa di-share materi penuhnya ini Pak Toto. Sehingga mahasiswa bisa tetap mempelajari dan membaca seluruh slide. Karena mohon maaf ini matrikulasi masih memberikan stimulus-stimulus awal dengan waktu, sehingga mungkin kami tidak bisa menyimak sampai slide yang terakhir. Namun harapan kami kita masih bisa mengundang Pak Toto lagi untuk melanjutkan materi-materi ini. Bukan begitu adik-adik semua? Iya. Iya. Baik, Pak Toto sekali lagi, meskipun belum selesai Pak Toto, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Adik-adik yang ingin bertanya, apakah nanti boleh kami menghubungi Pak Toto lewat WhatsApp dan email? Oh, dengan senang hati, silakan ya, Bu, ya. Jadi kalau mau bertanya. Baik Pak Toto, mungkin yang terakhir ada sedikit kesimpulan untuk kita bisa menuntaskan materi ini meskipun belum selesai Pak Toto. Ya Bu, betul Bu. Ya, mohon maaf ya Bu ya, apa namanya, mungkin materi saya agak berat ya sebagai matrikulasi, karena memang computational linguistik itu termasuk bidang yang agak lumayan ya. Jadi saya bingung juga memperkenalkannya bagaimana gitu ya. Benar. Makanya tadi saya coba dengan
berbagai cara. Tapi mudah-mudahan sih teman-teman di sini ya, para mahasiswa bisa memahami ya, bisa mengerti sedikit tentang apa itu linguistik komputasi. Nanti silakan ya kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut, dengan senang hati ya saya akan menjawab dan membantunya. Ya, baik, baik. Mungkin yang terakhir conclusion-nya, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan sedikit? Oh ya, jadi sebenarnya konklusinya ada di slide ke-9 ini ya, sebenarnya bahwa ada 5 mungkin ya, mungkin ada satu lagi ya, yang tadi saya singgung di awal, ya, sekarang ini bidang baru ya, yang saya sebut dengan NLU tadi ya, Natural Language Understanding, tapi itu baru muncul tahun 2000-an, ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa ada, kalau dengan NLU sekarang ada 6. Jadi ada 6 irisan antara linguistik dan komputer gitu. Ya. Tapi kita harus tahu masing-masing bedanya di mana dan fokusnya di mana gitu ya. Baik. Kalau baik. Berarti iya, kan ada di mahasiswa dari irisan ini bisa mengambil satu konsentrasi untuk menjadi expert, mengikuti jejak Pak Toto di disiplin ilmu komputasional linguistik. Pak Toto, terima kasih sekali lagi atas sama-sama Ibu. sharing kepada kita semua. Nah, mahasiswa, sebelum kita akhiri, Ibu minta semua dibuka videonya ya untuk kita berfoto bersama pakar komputasional linguistik kita. Ya, videonya dibuka dan berikan senyum yang paling manis. Ya, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, maaf ya Pak Toto, ini untuk dokumentasi. Share di medsos karena kami mempunyai IG, punya Facebook dengan yang lainnya Pak Toto, YouTube juga kami punya. Senyum satu kali lagi ya, 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Toto dan mahasiswa. Sama-sama Ibu bisa. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, Om Santi Om. Ya, makasih. Malam. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.